Ya, benar ya, benar ya, benar benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu, amma ba'du. Al-muhtaramun jami'al hadirin wal hadirat, khususan Al-Duyuful Kiram, wabil khusus Fadilah Al-Fadil Ustaz Profesor Dr. Haj Yahya Zainul Ma'arif Buya Yahya Hafizullah Ma'arif. Saya laku Khadimul Ma'ad Beswa Kuala Tungkal Jambi tidak berpanjang lebar mengawali pertemuan ini, sekedar ungkapan yang tidak bisa kami sampaikan rasa syukur yang sangat atas perkenan beliau hadir ke Ma'had Daswa yang sangat-sangat sederhana dan kecil ini. Mudah-mudahan pijakan kaki beliau di sini adalah awal daripada pijakan-pijakan berikutnya. Pertemuan ini adalah awal daripada pertemuan kita kelak bersama beliau di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buya Yahya yang dimuliakan Allah, kalau boleh kami memperkenalkan bagaimana hubungan kami sedikit dengan beliau. Beliau adalah sahabat, guru, juga penasehat kami, di mana pernah mondok bersama di Darwa, pernah satu kamar, pernah pinjaman baju, dan pernah beliau juga menjadi pengoreksi buku saya yang saya tulis tahun 1993, Etika dan Tonggak Persahabatan dalam Islam, bersama Kiai Haji Ahmad Mulkani. Dan terakhir saya sampaikan satu cerita sedikit saja sebelum kita memohon kepada beliau sedikit mau'izah dan doa, yaitu di mana di dalam pondok sudah tradisi gosok itu sudah biasa. Gosok sandal jepit hilang terus biasa ya. Ya, nah Buya Yahya termasuk sandal jepitnya yang selalu hilang, bukan hilang digosok. Namun suatu hari saya kaget
mendapati di depan rumah, di depan kamar kami waktu itu ada satu sandal yang bergembok besar. Terlihat dong ya, gemboknya besar, ya lebih mahal gembok ketimbang sandal jepitnya. Jadi tangga kami punya siapa punya Buya Yahya, kata beliau, biar yang gosok berpikir kan lebih mahal gembok ketimbang sandal jepitnya. Nah silahkanlah kalau mau gosok gimana caranya, karena gemboknya itu luar biasa besarnya dan lebih mahal harganya. Ini saja sedikit keunikan beliau yang saya ketahui, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah berkat kehadiran beliau. Untuk itu mari sama-sama kita sedikit mendengar dari beliau mau'izah serta doa kepada beliau waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan sahabat kami yang beliau itu memang semangat, dulu senang, masih awal-awal, artinya umur beliau adalah juga masih sangat muda, senang nulis waktu itu. Memang kami masih ingat dengan buku ini yang tadi disebutkan, insyaallah itu menunjukkan bahwa memang kita sudah kenal lama, dan setelah itu hilang, berpisah. Hingga bertemu lagi, kami sudah mendengar berita bahwasanya beliau berkiprah berdakwah di Kuala Tungkal. Waktu ada orang menyebut nama beliau Buya Maki, waktu itu Buya belum kepikiran dari Banjar Bangil Banjar, bagaimana ada di Kuala Tungkal kan begitu. Ternyata betul, alhamdulillah. Kemudian sampai suatu ketika bertemu di Bangil, waktu itu ada acara pemultaqa, pas kebetulan waktu itu ada di rumah sakit ya. Kemudian bertemu lagi dan bertemu lagi sampai hari ini. Masya Allah, semoga itu bersahabatan dunia dan akhirat nanti. Amin. Dan kami bangga, beliau adalah salah satu sahabat yang bersemangat berkiprah untuk merintis pondok pesantren, dan semoga ini terus berkembang, pesantren yang membawa berkah, dan juga para guru, para asatid, dan juga ustadzat, dan juga anak-anakku semua para santri yang istimewa. Anak santri bagi kami adalah penyejuk hati, penghibur yang sesungguhnya. Jadi kalau masuk tempat itu yang paling menghibur adalah santri, karena kebayang dengan adanya santri, artinya sebanyak itulah umat yang insya Allah aman, selamat, pergaulan yang baik, lingkungan yang baik. Maka anak-anakku semuanya yang harus kalian hadirkan di hati adalah kalian bersyukur telah dipilih oleh Allah untuk menjadi santri. Harus bersyukur. Kalian menjadi wasiatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi pernah menyebutkan, "Idza ja'akum qaumun yatlubuna al-ilma qulu marhaban marhaban bi wasiyati Rasulillah wa quluhum." Kalau ada sekelompok orang datang kepada kalian menuntut ilmu, maka sambut mereka dengan marhaban marhaban, selamat datang wahai wasiatnya Rasulullah. Jadi kalian disebut oleh Nabi sebagai wasiat beliau. Apa wasiat beliau? Wasiat beliau adalah orang-orang yang baginda Nabi berpesan kepada siapapun untuk memperhatikan mereka. Jadi waknuhum, perhatikanlah mereka. Jadi Rasulullah menyuruh siapapun untuk peduli kepada kalian. Maka orang beruntung di semesta ini adalah yang peduli kepada kalian. Maka siapa yang beruntung dengan keberadaan kalian di pondok pesantren? Pertama, kalian sendiri beruntung. Kedua, orang tua kalian. Ketiga, guru kalian. Keempat, orang-orang yang berkiprah berjuang untuk kalian. Dan ke depan, murid-murid kalian. Ini orang-orang beruntung bersama kalian. Jadi kalian ini membawa keberuntungan. Maka sangat disayangkan, bahkan mungkin alamat kesengsaraan, jika seorang santri yang sudah berada di pondok pesantren, ternyata dia mengikuti gundah. Kalau kesedihan di hati tentu ada, akan tapi untuk keluar dari pondok belum tentu. Nggak gampang. Karena sudah berada di tempat yang mulia, maka siapapun
yang ternyata di dalam pondok pesantren kok hatinya gundah gulana, ada kegelisahan yang menyelimuti, maka hendaknya dia banyak istighfar. Kayaknya itu banyak salah, banyak dosa. Maka banyak istighfar, banyak salawat kepada baginda Nabi agar hati tentram. Kemudian di dalam menuntut ilmu itu mudah, gampang menuntut ilmu. Ada rambu-rambu di dalam menuntut ilmu, harus kalian pahami, wahai anak-anakku semuanya. Dan Buya selalu merindu bahwasanya semua santri bisa mendengar nasihat-nasihat seperti ini. Yang pertama adalah harus ada mahabbah antara guru dengan murid. Kalau tidak ada cinta, tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Biarpun katanya sang murid cerdasnya luar biasa, atau guru hebatnya seperti apapun. Karena ada pada zaman baginda Nabi, ada orang cerdas yang luar biasa, berguru kepada baginda Nabi, tapi tidak memindah ilmu, tidak memindah cahaya ilmu. Akan tapi justru menjadi manusia terjahat di dunia dan di akhirat, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu tergolong belajar dengan Nabi. Karena setiap Nabi mengadakan kajian, Nabi menyampaikan pesan wahyu, ada di situ Abu Jahal. Akan tapi karena di hati Abu Jahal tidak ada cinta kepada Rasulullah, maka tidak mengambil apapun dari kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang difahami oleh ahli tarbiyah. Maka kaidah atau dasar pertama yang harus ada di hati seorang murid dan seorang guru adalah cinta. Saling mencintai. Nah, untuk menumbuhkan cinta itu bagaimana? Karena cinta itu rasa, bukan kalimat yang terucap, tapi rasa di dalam hati, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang menunjukkan kalau dia mencintai seseorang. Nah, untuk menumbuhkan cinta di dalam hati, ambil sarana-sarana atau perangkat-perangkat atau sebab-sebab mencintai. Yang pertama, pastikan kita biasa mendoakan guru. Di sini jelas Abu Yamaki dan guru-guru yang lainnya. Dalam setiap keadaan, khususnya setiap habis sholat. Imam Ahmad ibn Hanbal berkata, demi Allah, semenjak aku kenal dengan guruku Imam Syafi'i, aku tidak melakukan sholat 2 rakaat kecuali aku berdoa untuk Imam Syafi'i. Maka menjadilah Imam Ahmad orang besar. Jadi kunci, bahkan seorang murid akan melampaui ilmu guru kalau memang dia betul kuat ikatannya dengan guru, seperti disabdakan Nabi, rubba muballighin aw aminas sami'i. Alangkah banyaknya seorang murid ternyata lebih hebat dari guru karena kecintaannya seorang murid kepada sang guru. Maka kita perlu membangun cinta. Nah, untuk membangun cinta tadi bagaimana? Dengan mendoakan setiap habis sholat. Bahkan kami catat diri kami sendiri, Bu ya. Kalau seandainya kami lupa satu sholat saja dengan guru, kayaknya saya durhaka amat sih. Harus saya bayar dengan bermacam-macam cara. Maka mendoakan, khususnya setiap sholat, doakan. Terserah apa diatur. Kalau kita atur, kita baca Fatihah, misalnya 3 kali Fatihah dalam setiap sholat. Fatihah pertama untuk baginda Nabi, sahabat dan keluarga baginda Nabi. Kemudian yang kedua adalah Fatihah untuk para ulama, aulia yang telah mendahului kita, guru-guru kita, orang tua. Yang ketiga adalah untuk orang hidup. Misalnya, terserah suka-suka, yang penting kita membuat satu hal yang menjadikan kita selalu ingat untuk mendoakan guru-guru kita. Dan ingat mendoakan guru itu kepentingan murid. Kalau seorang guru, sudah Nabi menyebutkan muallimun nasa al khaira, bagaimana mereka didoakan oleh malaikat, didoakan oleh makhluk-makhluk Allah, termasuk kehidupan makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam laut, mendoakan seorang guru. Jadi kalau kita tidak mendoakan guru kita, guru sudah didoakan manusia sejagat, makhluk sejagat. Tapi kalau kita tidak mendoakan guru, yang rugi adalah kita sendiri. Maka mulailah dari mendoakan sebanyak-banyaknya setiap saat. Doa-doa kebaikan, apapun yang kau inginkan kebaikan untukmu, doakan, panjatkan untuk gurumu. Yang kedua adalah jangan pernah mau atau berusaha untuk melihat mencari kekurangan guru. Ulama dahulu yang sukses itu ternyata ada salah satu rahasia yang hampir tidak diketahui oleh orang, tapi disebutkan dalam sejarah. Ulama terdahulu kalau menuntut ilmu itu, kalau pergi mau perang menuntut ilmu, dia sedekah. Dia menyedekahkan hartanya, dan setelah bersedekah dia minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan guruku dari mataku. Tidak ingin melihat kekurangan guru. Karena apa? Kalau sudah melihat kekurangan guru akan hilang, akan kurang cinta, dan itulah kurang berkah. Kalau sudah terlanjur melihat kekurangan guru, dia nangis, kenapa aku melihat kekurangan guruku? Dia menyesali, dia menangis semalam, dia istighfar, dia berusaha bagaimana diampuni oleh Allah.
Karena musibah paling besar kalau kita telah dibukakan oleh Allah aib saudara kita, itu musibah. Jangan dianggap itu sebuah kesenangan. Hari ini hari rusak. Kalau kita ada lintasan tentang aib guru, maka ketahuilah ini adalah bisikan setan iblis. Kita harus bisa menepis dan seterusnya. Hati-hati. Jangan berusaha atau berkeinginan mencari kekurangan guru. Kalau ada lintasan-lintasan, segera tepis. Tutup dengan kebaikan guru. Ingat, untuk menumbuhkan cinta. Tapi na'udzubillah, ada nasib buruk seorang santri, seorang murid. Setiap hari mencari-cari kekurangan guru, aibnya guru dan seterusnya. Ketahuilah dia akan sengsara, dia tidak akan dapatkan ilmu. Kemudian di samping kita jangan mencari-cari kejelekan guru atau mencoba mencari-cari, yang ketiga adalah biasakan menceritakan tentang kebaikan guru kita tanpa dusta tentunya. Sebab banyak murid juga dusta, pengen gedekan gurunya berlebihan sehingga sering membuat keramat-keramat palsu. Waduh, ini adalah masjid pondok pesantren dusta. Sesaat gurunya pembohong juga, digede ketemu Rasulullah dan sebagainya. Muridnya lebih parah lagi. Itu adalah bahaya banget yang demikian itu. Tapi ingat, menyanjung guru penting. Kalau kita menyebut kebaikan guru kepada teman kita, apa yang terjadi? Teman kita akan terkagum dengan guru kita. Setelah dia terkagum, maka teman kita akan mencintai guru kita. Setelah dia mencintai guru kita, lihat Allah Maha Kasih. Karena engkau telah menjadikan santri yang lain mencintai gurumu, maka Allah akan berikan cinta kepadamu. Itulah upaya untuk menumbuhkan cinta di hati kita. Yang kedua adalah, jadi untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang pertama tadi adalah dengan mahabbah, dengan 3 cara tadi. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat adalah harus dengan adab dan tata krama. Tanpa adab nggak dapat ilmu. Adab nomor 1, akhlak. Ini nasihat Abu Yamaliki, guru biarpun kawan nggak boleh. Biarpun dari kawan, tapi kalau sudah mengajar harus dianggap sebagai guru. Harus adab, apalagi guru, murabbi kita. Guru kita, ingat. Termasuk diantaranya itu, bukan sopan santun dohir saja. Sopan santun dohir ya. Sopan santun dohir, harus. Akan tapi lebih dari itu adalah kepatuhan, ketaatan. Ketaatan kepada seorang guru. Jadi, ada santri biasanya begitu mudahnya meninggalkan pondok pesantren. Tanpa pesan, tanpa izin, tanpa restu guru. Wah, ini musibah. Ada pondok pesantren, tidak menerima santri yang pindahan dari pondok lain. Kalau ada pernah santri pernah mondok, kita tidak akan terima. Kenapa? Dia adalah santri berkhianat kepada gurunya. Kita tidak akan terima murid semacam itu. Kalau kita ajari pun tidak akan bisa benar. Kecuali ada rekomendasi resmi dari gurunya. Ada rekomendasi resmi dari gurunya. Ini musibah kalau sudah anak pindah-pindah. Kadang ada, kalau di Jawa dulu ada istilahnya apa? Al-intiqal alamat konyol. Kalau orang suka pindah-pindah itu konyol belajarnya. Nggak bisa, karena su'ul adab pada gurunya. Selesaikan di sini. Sampai tuntas, dapat izin. Sampai pernikahan pun lihat. Alangkah indahnya kalau kita minta petunjuk seorang guru. Mungkin di istilah bisa petunjuk. Isyarat dari seorang guru. Dalam langkah-langkah kita, isyarat seorang guru itu penting. Itu bagian daripada adab. Biasanya yang kurang adab itu siapa? Anak, merasa anaknya kiai, seenaknya sendiri. Hati-hati yang punya sedikit kelebihan orang tuanya ini biasanya gampang seenaknya. Wah, ini kacau. Anaknya pejabat, anak apa aneh. Ini biasanya sombong. Sebetulnya dia sendiri dengan kesombongannya susah dapatkan ilmu. Jadi seperti itu apa? Minta petunjuk guru sampai urusan pernikahan misalnya. Apalagi mau pindah pondok pesantren, melanjutkan kepada pendidikan lebih tinggi lagi. Tanya dong, minta petunjuk pada guru. Kalau guru diam, berarti belum merestui. Jangan maksakan diri. Nggak berkah nanti, percuma. Dan jangan dengan hawa nafsu. Baik, namanya adab. Jangan biasa pindah-pindah. Kalau pindah-pindah terus ketinggalan. Biasanya itu anak cerdas. Ada anak cerdas karena merasa nggak puas di sini, pindah tempat lain. Ilmu bukan urusan kepuasan akhlak, tapi kepuasan batin. Ada rohaniah, ada nur. Itu adalah masalah adab. Yang kedua adab. Yang ketiga, agar ilmu manfaat, agar mudah mendapatkan ilmu. Yang ketiga adalah khidmah. Khidmah itu mempermudah kita mendapatkan ilmu. Karena khidmah itu adalah untuk melambung tinggi. Sebab khidmah itu pada hakikatnya mentawadukkan diri. Dia bertawaduk. Janji Rasulullah, man tawaduk rafa'ahullah. Kalau sudah ada santri susah khidmah, gak akan bisa berjaya. Susah mendapatkan kemuliaan. Karena dia sudah merasa sombong. Tapi khidmah itu artinya sudah siap untuk diangkat. Khidmah kepada guru bermacam-macam. Ikut petunjuk guru, kalau suruh begini, suruh lakukan itu. Suruh tinggal di pondok, siap dan seterusnya. Itu khidmah. Lebih luas lagi khidmah itu maknanya peduli dengan apa yang selama ini diperhatikan oleh seorang guru.
Sampai kita sering buat contoh, misalnya lampu itu kok nyala di siang hari. Jangan sampai kita cuek bebek, membiarkan lampu itu nyala. Berarti kita tidak peduli. Sebab guru kita kalau melihat itu lampu nyala pasti marah. Atau melihat sampah berserakan. Kita pungut sampah karena Allah, karena Rasulullah, dan karena agar guru kita senang. Jadi sedikit-sedikit kita hubungkan dengan guru kita. Maka itu adalah khidmah. Khidmah yang sesungguhnya. Khidmah mempercepat kita sampai kepada Allah. Yang nggak punya khidmah, nggak akan bisa berjaya, nggak akan bisa mulia. Ini saja anak-anakku yang soleh, solehah. Insya Allah kalian akan berjaya, akan menjadi ulama Rasulullah SAW. Pegangi gurumu, Abu Yamaki dan para ustadz-ustadz yang ini. Pegangi dan pegangi. Insya Allah kalian akan sukses. Ya, nggak tahu mau diantarkan kemana oleh beliau. Sebab semua guru akan mengantarkan kepada kesuksesan. Ya, insya Allah ini saja. Semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Amin. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan dalam menuntut ilmu yang manfaat, dan kami mohon mudahkan urusan orang tua mereka, urusan lahir batin dunia akhirat. Lapangkan rezeki mereka untuk biaya anak mereka, agar mereka sukses kelak di dunia dan di akhirat. Dan ya Allah berikan segala kebaikan pada guru-guru mereka ya Allah, bil khusus Abu Yamaki, panjangkan umur mereka semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami ya Allah. Jauhkan dari fitnah dengki ya Allah. Kami mohon makmurkan pesantren para asatidz yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Jauhkan kami dari mendengki para ustadz ya Allah. Jauhkan kami dari mendengki para guru ya Allah. Kami ingin hidup dengan cinta ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berkailah pesantren ini, berkah yang berjuang di dalamnya. Berikan kepada semua yang berjuang di tempat ini segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami di sini. Dan kami mohon jangan tinggalkan kami ya Allah. Kami ingin bersama mereka. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Allah. Ya, syukur saya. Ya, bismillah. Ya, marhaban. Lihat kamera. Ya, senyum. ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Syukur. Santri. Syukur. Syukran sayang. Assalamualaikum. Ya, Mas. Masyaallah, assalamualaikum. Buka berdiri. Bismillah. Salli ala Muhammad. Ada buya ya. Ada buya ya. Buya minta tolong foto buya. Iya. Satu. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.